Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah dan juga pengurus Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di Masjid Baitur Rahman dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam satu kesempatan ibadah salat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan duduk kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah kita semuanya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita dalam majlis ilmu yang pertama, mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu memberikan kebaikan dan keselamatan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, dan semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Satu anugerah yang terindah, banyak karunia yang telah Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya bukan Pak? Umatnya ya, insya Allah. Ketika Allah jadikan Nabi sebagai Rasulnya,
mengemban dakwah dan juga risalah Islamiyah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kalimat-kalimat tauhid, mengajarkan segala bentuk dan satu nilai-nilai agama dari segala hal yang dikatakan dakwah. Kita ini termasuk umat yang paling beruntung. Kenapa? Karena ketika kita katakan mahabbah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, rasa cinta kita karena kita menjadi umatnya, dengan kita awali berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara warisan Nabi yang ketika kita katakan bahwasanya kita mahabbah, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita buktikan lewat kita menjaga warisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nih, dengan warisan ini Pak, apa sih warisannya Nabi? Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu bentuk keistimewaan ketika kita belajar Al-Quranul Karim, di sana ada satu kalimat yang menjelaskan bahwasanya ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah berikan tuh yang namanya karunia. Nanti Bapak buka ya surat Al-Imran ayat yang 164 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala tegas katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Sungguh. Makna dari kalimat laqad itu Allah nggak main-main Pak. Artinya Allah sungguh-sungguh. Adakah kita mau bersungguh-sungguh dengan apa yang Allah berikan? Itu pertanyaannya. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah memberikan, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman. Ini kita orang-orang beriman bukan? Hah? Beriman enggak? Insyaallah. Awas Pak, kalau saya tanya, Islam bukan agama Islam, tapi Islam di sini ada yang fasik. Kadang sholat, kadang enggak. Ya. Kadang baca Quran, kadang enggak. Ini fasik, ini termasuk di dalamnya. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tegas katakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Lantas kemudian apa? Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang beriman akan mendapati karunia, banyak kemuliaan. Sejak kapan? Itu pertanyaannya. Ya. Sejak dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sejak diutusnya seorang rasul di antara kamu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul, dan dia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat ayat ini kalau disambungkan ya, sama seperti doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hadir sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak hadir di atas muka buminya Allah, ya, dilahirkan oleh orang tua, udah dapat kemuliaan belum? Udah dapat belum Pak? Belum. Kita ini manusia biasa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kemuliaannya. Di antaranya sebelum hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didoain oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirnya Nabi Muhammad berkat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika kapan? Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail putranya. Di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai rampung tuh Ka'bah, dia doa
dia munajat sama Allah Subhanahu wa taala, salah satu kalimat doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta tuh doa sama Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, utuslah di antara kami seorang rasul, utuslah di antara kami seorang nabi yang mampu menyampaikan ayat-ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang mampu menyampaikan ayat-ayat-Mu, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau ya Allah maha suci, Engkau yang maha bersih ya Allah. Ini kita adalah bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah katakan lewat ayat tadi Al-Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada mereka orang-orang mukmin. Pertama, kita sudah menjadi orang yang beriman aja satu keberuntungan besar, Pak. Kemuliaan yang Allah berikan. Ya, lantas kemudian setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh kita. Sebelum kita dihadirkan, Nabi kita sudah diutus menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Ini keberuntungan yang luar biasa. Sejak kapan diistimewakannya umat Nabi? Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sejak dihadirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggak sampai di sini? Insya Allah. Jadi kita mulia, Pak. Dan banyak karunia yang Allah berikan ketika Allah hadirkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi. Tadi doanya Nabi Allah Ibrahim ayatika, karena belum hadir. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Ya, dia nabi yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dia juga nabi adalah orang-orang yang bisa, dia adalah nabi yang mampu membersihkan jiwa-jiwa mereka, manusia pada saat itu. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan literatur risalahnya, dia sampaikan dakwahnya lewat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal kamu sebelumnya tahu bagaimana zaman sebelum Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu, semuanya kita tahu sebelum Nabi dihadirkan ada yang namanya zaman-zaman jahiliyah. Manusia pada saat itu sesat, Pak. Nggak ada iman di dalamnya, moralnya bejat, akhlaknya nggak bagus, nggak mulia. Tapi ketika dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapatkan kemuliaan. Arahnya kemana, Pak Ustaz? Saya hanya ingin menyampaikan lanjutan tema kita kemarin. Dengan dihadirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, literatur terjadinya manusia diikuti dengan perjalanan kisah manusia, bahkan perjalanan ruh seorang manusia telah dikutip, dijadikan sebuah rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Terjadinya manusia Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dan ini adalah warisan Nabi. Perjalanan hidup manusia dari alam arwah, lantas kemudian masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, sampai dengan berjumpa alam yaumil akhir nanti, ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan literatur kematian manusia pun dijelaskan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, innaka mayyitun, sungguh kamu pasti Muhammad mati, wa innahum mayyitun, dan kalian semuanya mati. Berbicara tentang perjalanan ruh manusia, saya sudah mengupas tuntas kemarin ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita bahwasanya tidak ada satu manusia yang hidup kekal abadi. Ya, semuanya kita pasti mati. Cuma tinggal tunggu giliran ya, Pak. Ada yang mau digilir?
Yang mau daftar duluan siapa? Ayo ngaku aja, ya. Nih, kematian manusia diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ruh manusia setelah mati juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat warisan Nabi. Itu yang namanya Al-Qur'anul Karim. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba umat terdahulu, mereka berjalan sebagaimana jalannya mereka, akal pikirannya nggak jalan, otaknya kadang-kadang ada di perutnya, Pak. Hari ini lapar, makan, selesai, buang air, ya nggak? Nafsu dia kerjakan, moralnya nggak bagus, akhlaknya nggak mulia. Tapi ketika kita dihadirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Nabi, kita ini gampang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tentang Ustadz Muafi tadi menyampaikan bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan umatku seperti umat ini nih. Ini umat siapa nih?" Ya, yang ketika dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala mudah diampuni dosanya dengan lewat 5 waktu sholat. Subuh dia sholat umatnya Nabi. Zuhur dia sholat umatnya Nabi. Sampai ketemu waktunya Isya, umatnya Nabi Muhammad SAW ketika dia mengerjakan ibadah yang namanya sholat, gugur, rontok tuh yang namanya dosa. Umat sebelumnya belum. Coba lihat zamannya Nabi Adam, ketika Allah perintahkan, wahai Adam, jauhi pohon ini, Syajaratul Khuldi. Tapi apa yang dikerjakan oleh Nabi Adam? Dimakan, Pak. Dan rekomendasi ayat Allah tentang dimakannya buah khuldi menjadi sebuah wacana peringatan kita. Oh, waktu subuh hati-hati, ya. Diperintahkan kita untuk sholat subuh, ada risalahnya ternyata. Dan kecemburuan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, ini umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan istimewaan seperti ini. Makan buah khuldi perkaranya satu, ya, dosanya satu, Pak. Lantas kemudian doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosanya satu, keluar dari surga. Nah, kita dosanya banyak, mau masuk pantas gak kira-kira? Coba mikir dah, tiap hari bikin dosa, kadang hati bicara nggak bener, ya maaf aja. Hati-hati, Pak, mulut udah kelihatan kedengaran suara, tapi suara hati enggak. Ini orang begini banget, itu hati, Pak, dosa. Suzon sama orang matinya sul khotimah. Wah, hati-hati, saya sering kali ingetin, ya. Dosanya atuh dikeluarin dari surga, kita dosanya banyak mau masuk surga. Ini kadang-kadang nggak ngimbang kita, nggak nyadar diri. Lantas kemudian apa? Idba'asa fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kita menjadi umatnya Rasul, diangkat derajat kita, dimuliakan derajat kita, kemudian kita diberikan karunia yang besar lewat Al-Qur'anul Karim. Banyak dijelaskan hal ini, ya. Salah satu contohnya ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana perjalanan ruh? Ingat gak, Pak? Ya, ketika ruhnya orang-orang yang beriman akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala dari raganya, ya. Dengan lembut Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tenang tuh panggilannya, ya. Kemudian setelah dia mati, ruhnya, ya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Allah hadirkan 3 malaikat tadi, ya. Malaikat rahmat membawa yang namanya kain kafan dan wangi-wangian dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dibawa dari langit pertama sampai ke langit 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Di antara Sidratil Muntaha ada laut yang membatasi antara arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, jaraknya 500.000 perjalanan, Pak. Ya, sampai di sana dikatakan semayamnya Allah Subhanahu wa taala. Semua memuji ruhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dijumpakan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya dikembalikan lagi ke buminya Allah Subhanahu wa taala, menjumpai jasadnya. Nih, lihat endingnya di mana? Endingnya orang-orang yang beriman ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat jasadnya ditempelkan. Nih, pelajaran buat kita.
Pada saat kematian itu terjadi, ruhnya kembali dulu ke Allah, kemudian dikembalikan jasadnya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ditempelin tuh hidungnya. Nih, praktekin. Sebelum ditempelin, ciumin dulu tuh hidungnya. Ya, 3 kali. Di sini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenazahnya orang-orang yang beriman, dilihatin dulu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nih gambaran neraka, ada orang yang diazab, ada orang yang disiksa karena amal perbuatannya. Itu zasadnya orang yang beriman bertanya, ya Allah, ini apa? Ini neraka. Tempatnya orang-orang yang ingkar sama Allah. Tempatnya orang-orang yang bangkang sama Allah. Orang-orang yang gak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digada, dipalu, dipukul, dipecut, nauzubillah min dzalik. Ditutup lagi tuh layar. Lantas kemudian dibuka lagi layar lebar, dinampakkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Nih tempatmu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika engkau katakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kamu tunjukkan lewat bukti ketaatan kepadaku dengan ibadahmu kepadaku kepada Allah. Dinampakkan surganya. Ini nanti tempatmu. Ditutup lagi tuh pas surganya. Didatangkan seorang yang luar biasa. Ini nanti Bapak akan merasakan semua. Insya Allah nih kita semuanya merasakan. Panggilan untuk kematian kita, ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Di alam kubur, di alam barzakh dinampakkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kata orang yang datang? Ini siapa? Pakai baju jubah putih, semuanya serba putih, indah nampak, nggak pernah ngelihat nih jasad. Dia adalah amal perbuatan. Aku ini adalah amal sedekahmu. Aku ini adalah amal Quran yang biasa engkau baca Qurannya Allah Subhanahu wa taala. Aku ini pahala sholatmu. Nih, nanti insya Allah semua apa yang kita kerjakan dalam rangkaian ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, kita ngobrol sampai datangnya hari kiamat, nanti hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah seperti orang yang tidur dalam mimpi bicara satu dengan yang lainnya. Nanti juga Bapak bakalan ketemu, saling menanyakan insya Allah. Tapi ketika berbicara tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam keadaan syakaratul maut dicabut ruhnya, ukhruj, keluar, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat nih. Allah hadirkan bukan malaikat rahmat tapi malaikatul azab. Buktinya mana Pak Ustaz? Kalau kemarin saya hanya menyampaikannya, silakan nanti Bapak buka. Makanya kita beruntung nih Pak, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Allah hadirkan seorang nabi, Allah hadirkan seorang rasul dengan membawa kitab suci Al-Qur'an. Di sini kita fungsi menjadi seorang mukmin yang sejati. Karena Allah karuniai Nabi Muhammad SAW lewat Allah hadirkan kitabnya yaitu Al-Quranul Karim. Biar paham semua. Kalau kemarin saya jujur aja menyampaikan dengan kesimpulan yang begitu gamblang, umum. Tapi sekarang kita lebih detail lagi. Nanti Bapak silakan buka di dalam surat As-Sajdah, ya, surat ke-33 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Apa kata Allah dalam ayat ini? Katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu. Jadi diturunkannya malaikat Allah untuk menyambut ruh kita. Itu Allah hadirkan banyak malaikat. Makanya kalau orang mati begini Pak. Ya, benar nggak? Ada yang udah pernah mati? Ada nggak yang udah pernah mati? Belum Pak Ustaz. Saya cuma pernah ngelihat orang yang mau mati. Kan kebanyakan begini ya. Itu dia sedang memperhatikan satu bentuk makhluk Allah yang nggak pernah dia lihat. Karena prosesi antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, amal perbuatannya. Kedua, tentang keluarganya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimensi yang ketiga adalah alam malakal maut. Nanti itu Bapak akan berjumpa. Insya Allah nih yang hadir nanti di kematian kita, karena dipanggilnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kita didatangkan, kita dihadirkan banyak Pak malaikat Allah. Memang yang ditugasi 3.
Diserahi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat rahmat yang membawa kain kafan, membawa minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat rahmat. Setiap langit memuji itu yang namanya ruh orang-orang yang beriman. Ya. Insya Allah kita mengambil bagian di sini. Kul, katakan Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu. Ini bukan hanya malaikat bahasanya dalam keseharian kita kan dikenal dengan malaikat Israel. Ya, itu sebenarnya Allah menghadirkan banyak malaikat maut yang menjadi saksi pada saat dimana ruh manusia itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti buka Quran surat As-Sajdah ya. Surat ke-33 ayat yang 11 biar kita detail dalam belajar. Lantas apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wukila bikum summa rabbikum turja'un." Lantas kemudian kamu akan mematikan dirimu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah, hanya kepadamu lah ya wahai hamba-hamba Allah, semuanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung tuh Pak, kita menjadi orang-orang yang beriman. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, saya ingin menyampaikan ini lebih detail lagi Pak, karena saya pikir hal ini perlu sampai untuk kita semuanya. Jadi Allah hadirkan banyak malaikat, yaitu malaikat maut yang diserahkan tugas untuk mencabut nyawa seorang mukmin dengan keindahan, dengan ketenangan yang ada di dalamnya. Allah Karim. Sekarang udah jelas bagaimana konteks orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditempelkan di dinding yang namanya tanah liang lahat. Diciumkan tiga kali ya. 1, 2, 3 bismillah. Kemudian ditempelkan tuh setelah pocongnya dibuka. Ini nggak ada cerita yang namanya perjalanan ruh itu. Maaf Pak ya, di tengah masyarakat yang terjadi ada rumah, kemudian di dalamnya orangnya mati, bau bangke. Kira-kira Bapak ditawarin rumah itu mau nggak dibeli? Ada nggak? Ada nggak mau dijual murah, umpamanya 200 juta jadi 50 juta? Ada nggak yang mau beli? Kenapa? Karena serem katanya, ruhnya gentayangan. Ya Allah Karim. Makanya fungsinya kita dijadikan umatnya Rasul, idba'atsa fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Ini biar kita kebuka wacananya. Ini kan kadang-kadang orang takut, rumahnya habis orang gantung diri loh. Kemarin kan banyak tuh, ya di desa ada yang gantung diri, ya di kamar mandi. Kemudian kesini lagi ada yang bunuh diri. Ya Allah, di tempat saya Pak, ada lagi Pak, dekat tempat kerja itu satu keluarga mati kecelakaan. Gak ada yang mau beli sampai sekarang. Kenapa? Karena wacana mindsetnya seorang muslim yang gak punya pengetahuan berbicara tentang perjalanan ruh, dikatakan ruhnya gentayangan. Woi, buka apa pikiran? Kalau dijual 50 juta, ambil, beli, ya, bongkar semuanya, cat yang bagus, ngajiin, baca surat Al-Baqarah 2 minggu, udah, ya, kan ada 150.000, kita bagi-bagi itu, ada 150 juta, bagi Pak Ustadz 5 juta, ya benar. Alhamdulillah, nggak ada ceritanya ruh gentayangan. Itu mindset kita, orang-orang yang kadar kualitas ilmunya di bawah garis rata-rata Pak. Jadi memang rasa takut itu ada, dibesar-besarkan oleh hati kita. Awas tuh, kemarin kan orang itu gantung diri, kelihatan nampak. Jasad yang dimanfaatkan oleh yang namanya demit setan iblis laknatullah. Nih, jadi ruhnya orang-orang yang sudah mati kembali dulu kepada Allah. Dia berjumpa dengan Allah, lantas jasad itu hanya sebuah kendaraan. Hancur gak bakalan? Hancur. Yang nggak bisa hancur apa? Al-ajbu, tulang ekor. Ya. Jadi udah yang matinya mau gantung diri kayak mau bunuh diri kayak mau minum racun, mau minum baikon, mati di tempat, habis jasadnya. Ya, nggak ada ceritanya ruh gentayangan. Itu dibesar-besarkan oleh setan laknatullah. Kenapa? Kita udah pernah belajar ya bagaimana nuansa setan dalam diri manusia. Innama syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Itu ada dalam aliran darah kita. Mindset kita diganggu, pikiran kita diganggu, makanya muncul rasa takut, al-khauf ada pada diri kita.
Jadi nggak ada. Udah kalau dijual murah beli. Alhamdulillah, saya perhatikan habis yang gantung diri kan warungnya sebelahnya Madura. Cakep Pak. Buka besok tetap buka. Kenapa? Karena insya Allah dia sering ngaji sama saya juga di sana. Alhamdulillah. Ilmunya ada. Nah kita sekarang udah dapat ilmunya nih. Umpama misalnya, ini masjid ada yang gantung diri. Berangkat gak ke masjid? Hah? Saya ke wilayah Citayam, main ke rumah teman nginep, berangkat sholat subuh, baru keluar itu masih pohon-pohonan Pak, nggak kayak sekarang. Burung celepuk yang saya dapatin, pung, pung, pung. Itu yang namanya manusia. Ya kita masih sekolah waktu itu. Rasa takut ada, tapi karena iman kita yang nuansanya adalah Rabbunallah summastaqamu, berangkat. Bismillah biniyatil ibadah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Sementara teman-teman pada tidur bodoh amat. Berangkat karena kita udah dididik, diajarkan oleh orang tua kita. Waktunya sholat subuh berangkat. Sampai di masjid tempatnya gelap Pak, jamaahnya juga sedikit. Allah karim, udah gelap. Yang kita hadapi mau wudhu karena ini di wilayah teman, itu kurung batang Pak. Al-Khawf lagi bicara Pak. Ini nggak main-main, bisa nyata yang saya alami. Al-Khawf kita Pak. Umpamanya, ya di sini aja bener Pak Ustaz Asep. Gurung batang aja pindah dari RW, pindah lagi ke Al-Hidayah, pindah lagi ke sini. Saya marah di situ. Bikin bangunan, taruh gurung batang, tegas jelas saya. Apa yang ditakutin? Karena nuansa kita ada kata al-khawf. Ya, bener nggak? Coba taruh aja dulu gurung batang situ. Saya ngurusin asalam, jujur aja, udah 3 tahun. Itu waktu bersihin, bapak belum merasain. Kita udah diliatin, udah ditunjukin kotoran manusia, suara yang aneh-aneh. Ya kalau berani silakan, ya uji nyali, ya untuk ngebuktiin nih kadar kualitas keimanan kita. Berani nggak? Belum ada ilmunya Pak Ustaz. Itu jawabannya paling bagus. Ruh yang orang mati kembali kepada Allah. Nggak ada lagi yang namanya ruh gentayangan, setan, demit. Nauzubillah min dzalik. Nih mindset kita. Kalau yang dimunculkan adalah iman, maka akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala rasa berani kita. Tapi ketika yang dimunculkan kadar kualitas ketakutan pada setan, nauzubillah min dzalik, kecil jadi besar. Ya, paham sampai di sini? Saya kembalikan ini kenapa? Biar kita mentalnya kuat. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke jasadnya untuk mempertanggungjawabkannya, ditempelkan, dihadapkan kepada buminya Allah. Seperti apa orang-orang yang beriman? Seperti dirangkul oleh Ibu Pertiwi. Damai semuanya. Dijumpai oleh seorang yang dihadirkan berupa malaikat Allah berjubah putih. Semuanya putih, bercerah wajahnya. Itulah amal kebaikan yang kita kerjakan. Nah kesimpulannya gini Pak, saya udah menjelaskan semuanya. Beda dengan orang kafir ya, ditempelin di bumi itu seperti dihimpit oleh besi Pak, digencet. Nauzubillah min dzalik. Pertama yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wajahnya ditempelkan ke dinding liang lahat, itu surganya Allah. Pengen masuk surga, tempatmu bukan di sini. Kamu orang yang ingkar sama Allah, kamu banyak maksiat kepada Allah. Kamu orang yang membangkang, disuruh sholat nggak mau, disuruh beriman nggak mau. Nih tempatmu dinampakkan jelas, nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik. Gelap kuburannya. Bapak mau teriak apa Pak? Sekarang Bapak tinggal di alam dunia. Nih intinya, ketika kita di alam dunia belum masuk pada perjalanan kematian kita nanti, masih terang nggak kira-kira Pak? Oi, terang? Ada lampu dari PLN. Nanti Bapak di dalam kubur teriak deh, hubungin 123 supaya terang alam kuburnya. Bisa nggak kira-kira? Kagak bakalan bisa. Artinya apa? Ketika berbicara tentang bekal, kita mau ke Bandung, nuansa Bandung kita udah tahu. Modalnya duit, bensin, sama apa betul? Tiket tol ya. Betul nggak? Aman nggak kira-kira pulang kampung? Aman. Tapi ketika Bapak berangkat ke Belanda, beda lagi ceritanya. Ya kan? Nah, ketika Bapak mau masuk ke alam kubur, apa yang sudah dipersiapkan sekarang? Woi, dengerin. Ya. Dipukul kita tadi sama Ustaz Muafi.
Banyak orang yang datang ke masjid sesudah pensiun. Yang udah pensiun jangan tersinggung nih ya. Saya ambil lulus lebih awal nih, 5 tahun saya ngambil lulusan. Pak Sugadi, mohon maaf. Banyak orang yang udah pensiun berani datang ke masjid. Kenapa? Udah gak ada kerjaannya Pak Ustadz. Udah gak lagi pikiran dunia, ya Allah. Pikirannya mati. Apa persiapan kematian kita? Ini endingnya. Ketika Allah bekali kita satu nuansa kesehatan dalam tubuh kita, maka itu manfaatkan. Bicara mau anak muda kek, bicara orang tua kek, yang udah pensiun kek, silakan berangkat ke masjid. Berangkat kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kita ke masjid dijadikan rahmat setiap langkah kaki kita. Ditambah lagi kita dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan duduk kita membaca ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Ini nuansanya luar biasa. Satu bentuk keistimewaan umatnya Nabi. Ya. Min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal dalam kehidupan sebelumnya, sebelum dihadirkan Rasulullah SAW, manusia banyak yang sesat. Kenapa? Karena zamannya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, nggak ada ilmu di dalamnya, nggak ada iman di dalamnya. Rugi Pak. Makanya nanti akan ada sebuah pertanggungjawaban semua mereka para nabi. Wahai Nabi Adam, selamatkan kami, beri kami syafaat. Oh, nggak bisa. Datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi, sampai datang ke Nabi Isa alaihissalam, nggak ada yang mampu memberikan syafaat dia kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endingnya di mana Pak? Ketika kita mau mati, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Bapak dikasih umur 63 tahun seperti umurnya Nabi. 50 tahun udah lumpuh, nggak bisa berangkat lagi ke masjid. Tapi diawali sebelum umur 50 tahun udah biasa berangkat ke masjid. Dihitung Pak, itu amal, tabungan amal kebaikan. Usia Bapak 50 tahun udah lumpuh sampai ketemu 63, mati nanti dalam usia 15 tahun, 13 tahun ini. Tuh yang bicara catatan amal sedekah Bapak. Bapak nggak berangkat ke masjid tapi namanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Pak Ustaz, saya pengen jamaah lagi ke masjid, pengen sholat berjamaah, tapi udah lumpuh nggak bisa jalan. Udah nyadar belum? Udah, oke. Ya cukup ya. Ini saya kembalikan lagi pada kisah kemarin. Intinya kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kita menjadi orang yang beruntung ketika kita dihadirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi enak-enak bicara ya. Ya. Saya kuat Pak 2 jam Pak. Di Kerawang ceramah 2 jam di atas panggung gede Pak. Alhamdulillah. Allah kasih kekuatan. Dulu waktu kaki masih kuat. Sekarang masuk masjid aja bisa jatuh saya. Delunglai Pak. Ya Allah doain Pak biar sehat terus. Biar dakwah ini terus sampai. Pak Sugeng juga ada yang dirasakan kan? Ya udah tua kita ya. Mudah-mudahan kita dalam nuansa orang-orang yang tenang tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dibatasi oleh waktu, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, Allah senantiasa ampuni dosa dan salah kita. Allah hadirkan nuansa hidayah, petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap menjaga istiqomah dalam iman, tetap menjaga nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa Pak, banyak istighfar biar selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.